Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Derianto di pertemuan mata kuliah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk hari ini kita akan membahas tentang MK KUP untuk pertemuan ke-9. Untuk pertemuan ke-9 hari ini kita akan masuk ke tema fungsi surat pemberitahuan tentang PPh itu sendiri. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di slide berikut. Oke, saya lanjut. Nah, dari sini fungsi pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan atau dalam kurung itu yaitu badan dan orang pribadi. Jadi ada dua ketentuan yaitu badan atau orang pribadi tersebut. Di sini bisa dilihat atau bisa saya jelaskan bahwa sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang di sini ada beberapa sub ya dari pelaporan dari surat pemberitahuan dari wajib pajak itu sendiri. Yang pertama yaitu adalah pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak bagi tahun pajak itu sendiri. Dan yang kedua itu adalah penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Jadi ada dua tuh, antara objek pajak itu sendiri dan bukan objek pajak ya. Yang ketiga yaitu harta atau kewajiban. Yang keempat adalah pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan itu sendiri atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan dalam satu masa tahun pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oke, saya lanjut. Nah, di sini bisa dijelaskan dan bisa kalian lihat juga di sini adalah SPT masa dan tahunan dianggap tidak disampaikan atau dilaporkan ke pelayanan pajak. Itu kenapa? Yaitu bisa dilihat di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu adalah surat pemberitahuan tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Jadi ketika surat pajak itu tidak ditandatangani, maka hak dari pemberitahuan itu tidak sah dan tidak legal. Seperti itu. Yang kedua adalah surat pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampirkan keterangan atau dokumen yang telah ditentukan. Berarti ada beberapa lampiran yang seharusnya diberikan, namun lupa atau setidaknya karena hilang atau segala macam tidak sepenuhnya dilampirkan, itu juga tidak sah. Yang ketiga adalah surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan selama 3 tahun sesuai dengan bahiran masa pajak bagi tahun pajak atau tahun pajak itu sendiri, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis. Jadi ada teguran lisan atau teguran tulisan seperti itu, atau kalau bisa dibilang sih SP1 ya, atau teguran tulisan itu nantinya berupa kayak surat dari Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri. Yang keempat adalah surat pemberitahuan disampaikan setelah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP melakukan pemeriksaan dan penerbitan surat ketentuan pajak itu sendiri. Yang kelima adalah surat pemberitahuan tersebut di atas dianggap sebagai data perpajakan. Ya, karena komponen 1, 2, 3, dan 4 itu adalah komponen-komponen dasar dari dokumen-dokumen yang harus dilampirkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara lisan maupun tidak melalui tulisan. Karena setiap pelaporan itu adanya bukti dan segala macam sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai perpajakan itu sendiri. Oke, saya lanjut. Untuk batas waktu dan syarat pemohonan penundaan dari pelaporan SPT tahunan PPh baik itu badan maupun orang pribadi itu sendiri seperti apa. Di sini bisa saya jelaskan ya, bahwa apabila wajib pajak orang pribadi maupun badan ternyata tidak dapat menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha atau masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan atau sebab lain sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian atau pemeriksaan, maka adanya perlu atau memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditetapkan. Untuk wajib pajak yang memperpanjang waktunya untuk penyampaian pelaporan SPT tahun pajak atau PPh badan baik orang pribadi atau badan untuk jangka waktu paling lambat itu kurang lebih sekitar 2 bulan. Di sini saya tebelin dan maksudnya saya tebelin gitu ya. Jadi paling lambat 2 bulan setelah batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan dari PPh itu sendiri. Nah, untuk SPT tahunan PPh badan dapat diperpanjang jangka waktunya pelaporan sampai dengan 30 Juni, maksudnya 30 Juni di tahun berikutnya. Maksudnya ketika ada penyampaian atau kekurangan, maksudnya bukan di misalnya hari ini di bulan Januari per tanggal 30 bukan hari itu, tapi di bulan maksudnya ketika 1 tahun pajak maka di bulan berikutnya di tanggal 30 Juni seperti itu maksud, atau di pertengahan
di setengah tahun dari masa wajib lapor seperti itu. Untuk SPT tahunan PPh orang pribadi dapat diperpanjang jangka waktunya sampai tanggal 31 Mei. Jadi batas waktunya sampai 31 Mei. Mei-nya itu sesuai dengan tahun dari masa pelaporan itu sendiri. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, untuk syarat permohonan penundaan pelaporan SPT PPh badan atau orang pribadi bisa dilihat atau bisa saya jelaskan bahwa permohonan penundaan pelaporan SPT tahunan PPh baik itu badan atau orang pribadi dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis atau dengan cara langsung ya ke Direktur Jenderal Pajak dengan mengisi formulir-formulir kayak misal formulir 171Y atau juga SPT tahunan badan dan 170Y dan atau juga SPT tahunan orang pribadi. Ini hanya sebagai contoh aja ya, kayak formulir-formulir itu yang nanti akan diberikan di Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri. Nah, untuk pemberitahuannya tersebut harus disertai dengan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 tahun. Jadi baru memperkirakan ya atau harus diperhitungkan gitu. Jadi perhitungan sementara gitu lah bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk tahun pajaknya mengenai surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan atau kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Seperti itu. Jadi emang seperti itulah konteksnya ya. Oke, saya lanjut. Nah, ya mungkin sekian pertemuan dari saya. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan dari ucapan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.